Sobat Beriman, di video kali ini kita akan membahas salah satu sahabat Rasulullah yaitu Abu Hurairah. Beliau adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang terkenal karena peranannya dalam meriwayatkan banyak hadis. Beliau senantiasa berada di sisi Nabi pada setiap waktu. Nabi Muhammad menyampaikan hadis-hadisnya kepada beliau secara langsung. Tak heran jika Abu Hurairah menjadi salah satu sahabat yang paling sering meriwayatkan hadis-hadis penting, yang kemudian menjadi sumber bagi umat Islam dalam memahami dan menjalankan ajaran Nabi Muhammad. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Aku menghafal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 2 bejana ilmu. Untuk 1 bejana sudah saya sampaikan kepada kalian. Untuk bejana yang kedua, andai saya sampaikan kepada kalian maka kepalaku akan dipenggal." Hadis riwayat Bukhari 120. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat amal jariah yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu berada dalam lindungannya. Amin. Abu Hurairah adalah sosok yang sangat terkenal dan dihormati dalam kalangan umat Islam karena kedekatannya dengan Rasulullah. Kepercayaan dan cinta yang mendalam terhadap Nabi dapat terlihat dari tindakan takjubnya yang luar biasa. Abu Hurairah bahkan rela tidur di bawah ranjang Nabi, tanpa sepengetahuan beliau. Tujuannya agar ketika Nabi terbangun di malam hari untuk melaksanakan sholat, secara tidak sengaja Nabi menginjak tubuhnya yang berada di bawah ranjang. Saat itulah, Abu Hurairah terjaga dan dapat menyaksikan langsung bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat malam. Dedikasi Abu Hurairah terhadap tugasnya sebagai penjaga hadis-hadis Nabi sangatlah mengagumkan. Keterlibatannya yang begitu aktif dalam meriwayatkan hadis-hadis Nabi menjadi sumbangsih penting bagi dunia hadis, dan memberikan kontribusi yang tak ternilai bagi pemahaman umat Islam terhadap ajaran Nabi Muhammad. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Aku menghafal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 2 bejana ilmu. Untuk 1 bejana sudah saya sampaikan kepada kalian. Untuk bejana yang kedua, andai saya sampaikan kepada kalian, maka kepalaku akan dipenggal." Hadis riwayat Bukhari 120. Dalam riwayat lain, orang-orang mengkritik Abu Hurairah, "Kamu terlalu banyak menyampaikan hadis." Lalu Abu Hurairah mengatakan, "Andai aku sampaikan semua yang pernah aku dengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu kalian akan melempariku dan kalian tidak akan mendebatku." Hadis riwayat Ahmad dan disyahihkan Syuaib Al-Arnaud. Lantas, hadis apa yang disembunyikan Abu Hurairah? Hadis-hadis yang tidak disebarkan oleh Abu Hurairah ternyata bukanlah hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum agama. Sebaliknya, hadis-hadis tersebut berkaitan dengan fitnah dan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Informasi ini tidak memiliki dampak langsung terhadap praktik agama seseorang. Artinya, jika seseorang mengetahuinya, hal tersebut tidak akan meningkatkan ketakwaannya kepada Allah. Bahkan, jika informasi ini diketahui oleh masyarakat awam, bisa jadi akan menimbulkan kekacauan di tengah mereka. Terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama dalam memahami hadis-hadis yang tidak disebarkan oleh Abu Hurairah. Beberapa ulama berpendapat bahwa hadis-hadis tersebut mencakup nama-nama pemimpin yang buruk, kondisi mereka, dan situasi zaman ketika mereka berkuasa. Abu Hurairah kadang-kadang menyebutkan sebagian dari informasi ini secara isyarat tanpa menjelaskannya secara rinci, karena beliau khawatir akan menimbulkan kekacauan di masyarakat dan menghadapi ancaman dari mereka. Sementara itu, ulama lain berpendapat bahwa kemungkinan hadis-hadis yang disembunyikan berkaitan dengan tanda-tanda kiamat. Mereka menyatakan bahwa akan terjadi perubahan besar dan kekacauan di akhir zaman. Oleh karena itu, jika informasi tersebut disampaikan,
kemungkinan akan diingkari oleh orang yang tidak bisa menerimanya, dan ditolak oleh mereka yang tidak menyadari akan kebenarannya. Bukankah ini menyembunyikan ilmu? Menyembunyikan ilmu dalam arti menyembunyikan kebenaran adalah sesuatu yang tercela. Bahkan ini karakter Yahudi. Allah berfirman menceritakan karakter Yahudi, orang-orang yang menyembunyikan keterangan dan petunjuk yang kami turunkan, setelah kami jelaskan kepada umat manusia dalam Alkitab, mereka itulah orang yang dilaknat Allah dan dilaknat semua yang melaknat. Al-Quran Surah Al-Baqarah 159. Namun, yang dimaksud penyembunyian ilmu ini merujuk pada pengetahuan yang berkaitan dengan masalah iman dan hukum agama. Jika seseorang tidak mengetahuinya, mereka berisiko terjatuh ke dalam kesesatan atau melanggar syariat agama. Dalam hal ini, menyembunyikan pengetahuan agama yang tidak memiliki kaitan dengan ketakwaan seseorang, bahkan jika orang tersebut tidak mengetahuinya, tidak akan menyebabkan mereka tersesat atau melanggar syariat. Oleh karena itu, penyembunyian jenis pengetahuan seperti ini tidak dianggap sebagai tindakan tercela. Wallahu a'lam bishawab.